Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 11 IPS 2 yang beranggotakan saya Nabila, Saya Sally, Saya Kaila, saya Sinta. Saya Dika. ingin membahas tentang persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Latar belakang, Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. 2 negara lainnya yaitu Brazil dan Zaire. Namun dibandingkan dengan nama Brazil dan Zaire, Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya adalah di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki areal tipe oriental, Australia, dan peralihan. Selain itu, Indonesia juga memiliki hewan langka dan endemik. Keanekaragaman hayati tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persebaran hewan yang ada di Indonesia berkaitan dengan sejarah terbentuknya wilayah kepulauan Indonesia. Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya pernah menjadi salah satu dengan benua Asia. Indonesia bagian timur yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya pernah menjadi satu dengan benua Australia. Indonesia bagian tengah yang meliputi Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang tidak bersatu dengan benua Asia maupun benua Australia. Ketika Alfred Russel Wallace mengunjungi Indonesia pada tahun 1856, ia menemukan perbedaan besar fauna di beberapa daerah di Indonesia. Waktu itu, Hindia Belanda. Ketika ia mengunjungi Bali dan Lombok, ia menemukan perbedaan hewan di kedua daerah tersebut. Di Bali, terdapat banyak hewan yang mirip dengan hewan-hewan kelompok oriental, sedangkan di Lombok, hewan-hewannya mirip dengan Australia. Oleh sebab itu, kemudian ia membuat garis pemisah yang memanjang mulai dari Selat Lombok ke utara melewati Selat Makassar dan Filipina Selatan. Garis ini disebut garis Wallace. Indonesia terbagi menjadi 2 geografis yang dibatasi oleh garis Wallace. Garis Wallace membelah Selat Makassar menuju ke selat hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Setelah Wallace, seorang ahli zoologi Jerman bernama Carl Wilhelm Weber juga mengadakan penelitian mengenai persebaran hewan-hewan di Indonesia. Weber melihat banyak hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak dapat sepenuhnya dikelompokkan menjadi hewan kelompok Australia. Hewan yang ada di Sulawesi ada yang memiliki sifat yang sama halnya seperti hewan yang ada pada daerah oriental. Oleh sebab itu, Weber menyebutkan bahwa fauna yang ada di Sulawesi adalah fauna peralihan. Weber kemudian membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara Kepulauan Aru. Garis ini disebut garis Weber. Pulau Sulawesi merupakan pulau pembatas antara wilayah oriental dan Australia atau merupakan wilayah peralihan yang paling mencolok. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas muka kami, penulis membuat beberapa poin yang akan dijelaskan dalam makalah ini. Hal itu berupa rumusan masalah. Makalah yang pertama, bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kedua, bagaimana persebarannya di Indonesia bagian barat. Ketiga, bagaimana persebarannya di Indonesia bagian tengah. 4. Bagaimana persebarannya di Indonesia bagian timur. 5. Bagaimana pemeliharaan dan pemanfaatannya. C. Tujuan. Tujuan dari pembuatan makalah ini bagi penulis adalah untuk melatih penulis dalam mengenal persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dan bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan pembaca mengenai persebaran flora dan fauna di seluruh bagian wilayah Indonesia. Bab 2 pembahasan. Flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 daerah, yaitu daerah Asia atau Asiatis, daerah peralihan, dan daerah yang mendapatkan pengaruh dari Australia atau Australis. Antara Asiatis dengan peralihan dibatasi garis Wallace, sedangkan antara peralihan dengan Australis dipisahkan dengan garis Weber. A.
Persebaran flora di Indonesia. Indonesia memiliki beraneka ragam jenis tumbuhan. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar terutama curah hujan dan suhu udara. Jenis-jenis flora di Indonesia antara lain: 1. Hutan hujan tropis. Hutan ini merupakan hutan rimba yang lebat. Hutan heterogen adalah nama lain dari hutan hujan tropis. Jenis hutan ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ciri-ciri adalah: 1. Pohonnya besar, tinggi dan rapat. 2. Berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. 3. Keadaan di dalam hutan gelap. 4. Banyak tumbuhan menjalar seperti rotan dan anggrek. 2. Hutan musim. Jenis ini sering disebut hutan homogeni karena tumbuhannya terdiri atas satu jenis tanaman. Jenis hutan ini banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ciri hutan ini adalah: A. Pepohonan tidak terlalu tinggi dengan jarak tidak terlalu rapat. B. Umumnya terdiri dari satu pohon, misalnya jati. C. Hutan menghijau di musim penghujan dan meranggas pada kemarau. D. Pada bagian dasar hutan, semak masih bisa tumbuh. 3. Stepa. Stepa merupakan lahan yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa pepohonan. Jenis padang rumput banyak terdapat di daerah yang curah hujan sedikit dan mengalami kemarau cukup panjang. Di Indonesia, stepa banyak terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. 4. Sabana. Sabana memiliki ciri padang rumput yang luas diselilingi pohon-pohon atau semak di sekitarnya. Di daerah ini memiliki kemarau panjang dan bersuhu panas. Di Indonesia, sabana terdapat di Nusa Tenggara, Madura, dan di dataran tinggi Gayo atau Aceh. 5. Hutan bakau atau mangrove. Tumbuh ini di daerah pantai yang berlumpur. Pohon-pohon ini memiliki akar yang mampu menahan hantaman ombak laut. Hutan ini banyak tumbuh di daratan rendah dan pantai yang banyak lumpurnya. 6. Padang lumut. Terjadi karena pengaruh cuaca dingin. Daerah yang dingin biasanya terdapat di puncak-puncak gunung di Indonesia. Padang lumut dapat dijumpai di puncak Jayawijaya. B. Persebaran fauna di Indonesia. Dunia hewan di Indonesia dibagi menjadi 3 tempat, yaitu 1. Fauna tipe Indonesia Barat atau Asiatis. Fauna di daerah barat menyerupai daratan Asia. Persebaran fauna meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Kebanyakan binatang Asiatis memiliki ukuran yang besar dan terdiri dari binatang menyusui. Binatang jenis Asiatis biasanya berbulu tidak indah. Contoh: A. Harimau di Jawa, Madura, dan Bali. B. Beruang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. C. Gajah terdapat di Sumatera. D. Badak terdapat di Sumatera. E. Banteng terdapat di Jawa dan Kalimantan. F. Jenis-jenis kera di Kalimantan dan Sumatera. 2. Fauna tipe Indonesia Timur atau Australis. Fauna bagian timur meliputi daerah Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau di sekitarnya. Ciri dari fauna Australis adalah jenis mamalia berukuran kecil, banyak terdapat burung berbulu indah, hewan berkantong. Binatang di daerah Australis mendapatkan pengaruh dari Australia, contohnya sebagai berikut: A. Kanguru pohon. B. Musang berkantong. C. Burung kasuari. D. Burung cendrawasih. E. Burung kakak tua berjambul merah. 3. Fauna tipe tengah peralihan. Jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan fauna di Indonesia, Asiatis, maupun Australis. Jenis fauna peralihan terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh fauna peralihan: A. Biawak dan komodo. B. Anoa. C. Babi rusa. 4. Tinggi rendahnya permukaan bumi. Faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggian dari permukaan laut. Misalnya ketinggian tempat 1.000
500 km. Berarti tempat tersebut berada pada 1.500 km di atas permukaan laut. Semakin tinggi suasana daerah, semakin dingin suhu di daerah tersebut. 5. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan, atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi, atau pemupukan. D. Manfaat flora dan fauna bagi Indonesia. 1. Faktor keindahan. Setiap jenis tumbuhan dan binatang adalah berbeda satu sama lainnya, dan hal ini memberikan keindahan bagi alam dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian besar manusia merasakan bahwa keindahan alam ini dapat memperkaya kehidupan mereka. 2. Manfaat ekonomi. Jenis flora dan fauna dapat diperbarui dalam dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. 3. Manfaat ilmiah. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak jenis flora dan fauna yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. 4. Manfaat bagi kelangsungan hidup. Setiap spesies memiliki peran dan membantu menjaga keseimbangan sistem kehidupan di bumi. Sistem ini harus berfungsi terus-menerus jika kehidupan ingin tetap berlangsung. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.